Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Marcella Putri dari kelas 12 MIPA 3. Di video kali ini saya akan membahaskan dan kegunaan dari golongan utama, unsur golongan utama dan unsur golongan transisi. Yang pertama, golongan utama adalah golongan unsur yang anggota paling ringannya diwakili oleh helium, litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, dan neon, seperti yang diatur dalam tabel periodik unsur kimia. Golongan 1A yaitu alkali. A. Litium atau disebut Li. Logam Li yang tidak terlalu reaktif digunakan dalam baterai untuk kalkulator, jam, kamera, dan alat pacu jantung. Litium digunakan sebagai bahan campuran logam sintesis senyawa organik dan aplikasi nuklir. B. Natrium Na. Lelehan Na memiliki titik leleh yang rendah, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pendingin pada reaktor nuklir. Na juga digunakan pada lampu penerangan di jalan raya atau pada kendaraan karena sinar kuning dari natrium memiliki kemampuan untuk menembus kabut. C. Kalium. K. Unsur kalium digunakan untuk pembuatan kalium superoksida KO2 yang dapat bereaksi dengan air, membentuk oksigen yang dapat digunakan sebagai bahan cadangan oksigen dalam tambang bawah tanah, kapal selam, dan digunakan untuk memulihkan seseorang yang keracunan gas. Dalam kalium digunakan untuk membuat KO2 yang digunakan dalam masker gas. D. Rubidium Rb. Rubidium digunakan pada filamen sel fotolistrik yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. E. Cesium Cs. Cs digunakan sebagai katode pada lampu-lampu elektronik. Logam Cs mempunyai energi ionisasi pertama yang sangat kecil. Jika terkena cahaya, Cs akan melepaskan elektronnya yang akan tertarik menuju ke elektrode positif pada sel dan menyebabkan timbulnya arus listrik. 2. Golongan 2A alkali tanah. A. Berilium Be. Untuk mencegah korosi logam, membuat alloy tembaga dan nikel dengan kekuatan yang tinggi, digunakan sebagai campuran bahan-bahan bagian pesawat supersonik. B. Magnesium Mg. Magnesium sitrat digunakan sebagai bahan obat-obatan dan minuman bersoda. MgSO4 dan MgO digunakan pada pembuatan kosmetik, kertas, dan obat cuci perut. Digunakan untuk konstruksi bangunan karena ringan. C. Kalsium Ca. Campuran logam CaPb digunakan pada akumulator. Digunakan dalam pembuatan semen dan mortar. Digunakan untuk membuat gigi, rangka, atau tulang tiruan. D. Strontium Sr. Digunakan pada pembuatan kembang api dan petasan. SrO digunakan pada proses pembuatan gula pasir. Isotop Sr85 digunakan untuk mendeteksi kanker tulang. Isotop Sr90 digunakan sebagai senjata nuklir. E. Barium Ba. Barium digunakan sebagai pelapis konduktor listrik. BaSO4 digunakan dalam industri karet dan cat. BaNO32 digunakan untuk membuat petasan dan kembang api. F. Radium Rn. Penggunaan isotop radioaktif untuk pengobatan penyakit kanker. 3. Golongan 3A aluminium. Terdiri dari A. Boron. B. Boron digunakan dalam sintesis organik dalam pembuatan kaca borosilikat dan borofosfosilikat. Boron 10 juga digunakan untuk membantu dalam pengawalan reaktor nuklir sejenis pelindung daripada sinaran dan dalam pengesanan neutron. Boron 11 digunakan dalam pembuatan kaca borosilikat dalam bidang elektronik, pengerasan sinaran. Filamen boron adalah bahan berkekuatan tinggi dan ringan yang biasanya digunakan dalam struktur air angkasa maju sebagai komponen bahan komposit. B. Aluminium Al. Aluminium digunakan pada otomobil, pesawat terbang, truk, rel kereta api, kapal laut, sepeda. Pengemasan kaleng foil, bidang konstruksi jendela, pintu, dan lain-lain pada perlengkapan memasak. Aluminium digunakan pada produksi jam tangan karena aluminium memberikan daya tahan dan menahan pemudaran jalur. C.
Gallium Ga. Karena gallium membasahi gelas dan porselin, maka gallium dapat digunakan untuk menciptakan cermin yang cemerlang. Gallium arsenida digunakan sebagai semikonduktor terutama dalam dioda pemancar cahaya. Gallium juga digunakan pada beberapa termometer bertemperatur tinggi. D. Indium. Indium digunakan untuk membuat komponen elektronik lainnya, termistor dan fotokonduktor. Indium digunakan juga untuk membuat cermin yang memantul seperti cermin perak dan tidak cepat pudar. Indium digunakan untuk mendorong permanium untuk membuat transistor. Thallium Ti. Digunakan sebagai bahan semikonduktor pada selenium. Digunakan sebagai dopan meningkatkan kristal natrium iodida pada peralatan deteksi radiasi gamma seperti pada kilauan alat pendeteksi barang pada mesin hitung di supermarket. 4. Golongan 4A. Karbon. A. Karbon. C. Hidrokarbon yang merupakan senyawaan karbon dan hidrogen dipakai untuk bahan bakar. Petroleum dipakai untuk produksi gasolin dan kerosin. Karbon hitam dipakai sebagai pigmen dalam tinta cat dan dipakai juga sebagai pengisi dalam industri ban dan plastik. Karbon dipakai sebagai agen pereduksi dalam berbagai reaksi kimia pada suhu yang sangat tinggi. B. Silikon Si. Silikon dapat digunakan untuk membuat bahan bangunan seperti batu bata. Silikon juga berguna sebagai bahan tungku pemanas dan dalam bentuk silikat ia digunakan untuk membuat enamel, tambalan gigi, pot-pot tanah liat. C. Germanium Ge. Kegunaan umum germanium adalah sebagai bahan semikonduktor. Kegunaan lain unsur ini adalah sebagai bahan pencampur logam, sebagai fosfor di bola lampu pijar, dan sebagai katalis. D. Timah Sn. Logam timah banyak dipergunakan untuk solder 52%, industri plating 16%, untuk bahan dasar kimia 13%, kuningan dan perunggu 5,5%, industri gelas 2%, dan berbagai macam aplikasi lain 11%. Timbal Pb. Timbal digunakan dalam acu di mana acu ini banyak dipakai dalam bidang otomotif. Timbal dipakai sebagai agen pewarna dalam bidang pembuatan keramik terutama untuk warna kuning dan merah. Timbal dipakai dalam industri plastik PFC untuk menutup kawat listrik. Timbal dipakai sebagai proyektil untuk alat tembak dan dipakai pada peralatan pancing untuk pemberat disebabkan timbalnya memiliki densitas yang tinggi, harganya murah, dan mudah untuk digunakan. Pemberat timbal dipakai sebagai bahan pelapis dinding dalam studio musik. 5. Golongan 5A. Nitrogen. A. Nitrogen N. Nitrogen memiliki berbagai keperluan. Selain pembuat amonia, digunakan dalam industri nitrogen elektronik untuk flush udara dari tabung vakum sebelum tabung dimeteraikan. Nitrogen digunakan untuk mengontrol tungku atmosfer selama pemanasan dan pendinginan logam. Nitrogen digunakan untuk membuat berbagai bahan peledak termasuk amonium nitrat, nitroglicerin, dan nitroselulosa. B. Fosfor. B. Asam fosfor yang mengandung 70% sampai 75% P2O5 digunakan sebagai bahan pupuk pertanian. Fosfat juga digunakan untuk produksi gelas spesial seperti yang digunakan pada lampu sodium. Kalsium fosfat digunakan untuk membuat perabotan Cina dan untuk memproduksi monokalsium fosfat. Fosfor juga dapat digunakan dalam memproduksi baja, perunggu fosfor, dan produk-produk lainnya. C. Arsen As. Penggunaan arsen pada industri pengerasan tembaga dan timah sebagai bahan pengisi pembentukan campuran logam, industri pengawet kayu bersama tembaga dan krom untuk melapisi perunggu menjadikan berwarna merah tua, industri cat, keramik, gelas, penjernih, dan noda besi dan kertas dinding. D. Antimon Sb.
Antimon dimanfaatkan dalam produksi industri semikonduktor dalam produksi dioda dan deduktor inframerah. Antimon digunakan sebagai penguat timbal untuk baterai. Kegunaan-kegunaan lain adalah campuran anti gores, korek api, obat-obatan, dan pipa. Bismut Bi. Bismut oksiklorida digunakan dalam bidang kosmetik dan bismut subnitrat dan subkarbonat digunakan dalam bidang obat-obatan. Bismut digunakan dalam produksi besi lunak. Bismut telah digunakan dalam penyolderan bismut rendah racun terutama untuk penyolderan dalam pemrosesan peralatan makanan. 6. Golongan 6A. Kalkogen. A. Oksigen. O. Oksigen digunakan sebagai udara pernapasan bagi manusia dan sebagai besar makhluk hidup lainnya. Oksigen berperan dalam proses pembakaran. Campuran gas oksigen dan gas asetilin dapat menghasilkan suhu yang sangat tinggi dan digunakan untuk mengelas logam. Digunakan dalam tungku pada proses pembuatan baja dan digunakan pada proses sintesis metanol dan amonia. B. Belerang S. Digunakan untuk membawa beberapa senyawa penting dalam industri sebagai asam sulfat, asam sulfit, belerang dioksida, dan lain sebagainya. Asam sulfat H2SO4 digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembersih logam, bahan baku industri, dan sebagai cairan pengisi akumulator. Digunakan dalam bidang kedokteran sebagai obat sulfa. Digunakan dalam industri korek api, vulkanisasi karet, obat celup, dan bubuk mesiu, bahan peledak. Dicampur dengan kapur digunakan sebagai fungisida. Senyawa garam natrium tiosulfat Na2S2O3 5H2O yang sering disebut HIPO digunakan dalam fotografi. Digunakan untuk pembuatan kertas sulfit dan kertas lainnya untuk mensterilkan alat pengasap untuk memutihkan buah kering. C. Selenium Se. Selenium digunakan dalam xerografi untuk memperbanyak salinan dokumen, surat, dan lain-lain. Juga digunakan oleh industri kaca untuk mengawarnakan kaca dan untuk membuat kaca dan lapisan email gigi yang berwarna ruby. Juga digunakan sebagai tinta fotografi dan sebagai bahan tambahan baja tahan karat. D. Tellurium Te. Tellurium memperbaiki kemampuan tembaga dan baja tahan karat untuk digunakan dalam permesinan. Tellurium digunakan sebagai komponen utama dalam sumbat peleburan dan ditambahkan pada besi pelapis pada menara pendingin. Tellurium juga digunakan dalam keramik. Digunakan dalam penelitian ilmiah semikonduktor, digunakan sebagai bahan insektisida, germisida, dan fungisida. Digunakan untuk memberi warna biru dalam proses pembuatan kaca. Polonium Po. Digunakan untuk menghasilkan radiasi sinar alfa A. Digunakan dalam penelitian ilmiah tentang nuklir. Digunakan pada peralatan mesin cetak dan fotografi. Digunakan pada alat yang dapat mengionisasi udara untuk menghilangkan akumulasi muatan-muatan listrik. Digunakan sebagai sumber panas yang ringan sebagai sumber energi termoelektrik pada satelit angkasa. 7. Golongan 7A. Halogen. A. Fluorin F. Fluorin berguna untuk memproduksi fluorohidrokarbon, pendingin freon, mengandung CCl2F2, CClF3, dan klorofluorometana lain. Ditambahkan dalam pasta gigi untuk mencegah kerusakan gigi. Tetrafluoroetena CF2 sama dengan CF2 dapat berpolimerasi membentuk politetrafluoroetana teflon min CF2 yang merupakan bahan anti lengket. B. Klorin Cl. Bahan pemutih dalam rumah tangga, disinfektan pembunuh bakteri dalam kolam renang, air minum, dan dalam air limbah kotoran. Bahan untuk membuat zat warna, antiseptik, pestisida, herbisida, plastik pelarut, dan asam klorida. C. Bromin Br. Etilena dibromida digunakan sebagai zat aditif pada mesin bertimbal.
Zat ini menyebabkan timbal membentuk senyawa volatil yang lolos bersama gas-gas buang ke udara dan menimbulkan pencemaran. AGBR digunakan untuk melapisi film dan kertas potret karena peka terhadap cahaya. D. Iodine I. Untuk obat luka luar antiseptik dikenal dengan nama iodium tinctur. Dalam tubuh manusia, iodin berfungsi dalam pembentukan hormon tiroksin. Kekurangan hormon ini menyebabkan penyakit gondok. 8. Golongan 8A. Gas mulia. A. Helium He. Pendinginan reaktor nuklir pengisi balon udara, campuran udara bagi penyelam. Neon Ne. Fungsinya pengisi bola lampu neon, penangkal petir, indikator tegangan tinggi. C. Argon Ar. Pembuatan roket, las stainless steel, las titanium, pengisi bohlam pijar, tempat penyimpanan logam. D. Krypton Kr. Fungsinya pengisi lampu fluoresen tegangan rendah, alat fotografi kecepatan tinggi. E. Xenon Xe. Fungsinya pembuatan lampu bakterisida, pembuatan tabung elektron, penghilang rasa sakit, obat bius. F. Radon Rn. Fungsinya terapi kanker, sistem peringatan gempa. Itu merupakan kegunaan dari unsur golongan utama. Kita lanjut kegunaan dari unsur golongan transisi. Kita akan lanjutkan yaitu kegunaan unsur transisi. Yang pertama, skandium. Skandium merupakan logam mengkilap tetapi mudah membudar jika terkena udara, mudah terbakar dan mudah bereaksi dengan air. Skandium mirip aluminium merupakan logam yang ringan dengan massa jenis 2,99 gram atau cm kuadrat. Campuran logam skandium dan aluminium dimanfaatkan untuk pembuatan kerangka pesawat. Yang kedua, titanium. Titanium merupakan logam yang mengkilap keras dan kuat tetapi ringan. Titanium banyak digunakan sebagai logam paduan dengan aluminium, molybdenum, dan besi sebagai bahan rangka pesawat ruang angkasa karena tahan terhadap suhu yang tinggi. Titanium merupakan logam yang tahan korosi, termasuk terhadap air laut sehingga banyak digunakan pada peralatan mesin kapal. 3. Vanadium. Vanadium merupakan logam mengkilap keras dan tahan korosi hampir 80% sebagai bahan tambahan pada industri baja untuk memberikan sifat yang khusus. Vanadium mempunyai bilangan oksidasi +2, +3, +4, dan +5. Vanadium 2 merupakan reduktor dan vanadium 5 merupakan oksidator. Senyawa vanadium yang banyak dimanfaatkan adalah vanadium pentaoksida F2O5 yang dimanfaatkan sebagai katalis pada industri asam sulfat dengan proses kontak. 4. Kromium. Krom merupakan logam yang mengkilap keras dan berwarna agak kebiruan. Sifat krom yang keras dan tahan korosi banyak dimanfaatkan sebagai campuran bahan khusus, misalnya stainless steel yang merupakan baja dengan kandungan 11% krom. Inconel 719 adalah baja super dengan campuran nikel 50-55% dan krom 17-21% yang digunakan sebagai bahan untuk membuat. 5. Mangan. Mangan merupakan logam mengkilap yang sangat keras tetapi rapuh. Baja mangan merupakan besi baja yang mengandung 8-15% mangan dan digunakan sebagai rel kereta. Baja mangan juga tahan peluru sehingga dimanfaatkan sebagai topi baja bagi tentara. Mangan mempunyai bilangan oksidasi +2, +3, +4, +6, dan +7. Senyawa mangan dengan bilangan oksidasi +4 MnO2 dikenal dengan nama dagang pirolusit dan digunakan sebagai bahan untuk membuat batu baterai, sel Lachey. Selanjutnya, besi. Luasnya pemanfaatan besi ini disebabkan sifat besi yang mudah dibentuk, kuat, dan ulet. Kelemahan besi adalah mudah berkarat, korosi, dan karat besi Fe2O3NH2O yang dihasilkan mudah larut dalam air sehingga besi mudah keropos. Besi dari hasil pengolahan biji besi dengan proses tanur tinggi sudah dibahas di kelas 10.
disebut besi tuang yang mempunyai sifat sangat keras dan rapuh karena mengandung banyak karbon, lebih dari 4%. Untuk dapat dimanfaatkan, besi tuang tersebut masih diolah lagi dengan menurunkan kadar karbon. Besi dengan kadar karbon kurang dari 1% disebut dengan besi lunak. Besi lunak mempunyai sifat ulet dan relatif lebih lunak dan besi tuang. Mudah bengkok sehingga kurang baik untuk konstruksi. Contohnya kobalt. Kobalt merupakan logam yang mengkilap berwarna kebiru-biruan dan mempunyai sifat kemagnetan yang kuat. Paduan logam Al, Ni, dan Co dikenal sebagai alnico. Digunakan sebagai bahan untuk membuat magnet. Logam kobalt merupakan logam yang tahan korosi karena oksidasinya melekat kuat pada logamnya dan menjadi pelindung. Logam kobalt juga tahan pada suhu tinggi sehingga digunakan sebagai bahan membuat mesin turbin pesawat. Soalnya nikel. Nikel merupakan logam yang lunak, mengkilap seperti perak dan tahan korosi walaupun pada suhu tinggi. Sebagian besar produksi nikel dimanfaatkan sebagai baja stainless steel. Paduannya dengan logam besi dan krom banyak dimanfaatkan untuk peralatan dapur, sendok, pisau, serta peralatan rumah tangga lainnya, ornamen rumah dan teralis. Sebagai bahan untuk membuat baterai, sel elektrokimia, nikel, kalium, baterai NiC, dan katalis dalam industri kimia. Nikel mempunyai bilangan oksidasi +2 dan +3 dalam larutannya ion Ni2+ dan Ni3+, dan dapat membentuk ion kompleks yang mempunyai warna khas. Tembaga. Tembaga merupakan logam yang berwarna merah mengkilap dan banyak digunakan dalam pembuatan alat-alat listrik karena sifatnya sebagai penghantar listrik yang baik. Tembaga diperoleh dari biji chalcopyrite CuFeS2. Meskipun tembaga ada yang terdapat bebas di alam, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Seng. Seng merupakan logam mengkilap, berwarna biru, mudah menjadi buram di udara terbuka karena membentuk ZnO dan ZnCO3. Dikenal sebagai atap seng galvanis karena digunakan untuk melapis besi melalui elektroplating dan banyak dimanfaatkan untuk atap rumah. Seng juga digunakan sebagai logam paduan, misalnya perunggu, campuran Zn dan Cu. Digunakan untuk pembuatan patung dan uang logam. Baiklah, itu semua adalah penggunaan dari unsur transisi. Sampai di sini videonya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.